Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Firmansyah di New Official Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan e-raport SMK versi 6.0.2 yang dimana merupakan versi terbaru atau versi yang paling terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun sebelum saya lanjut dalam pengisian raport ini, terlebih dahulu jangan lupa Bapak Ibu melakukan subscribe. Jangan lupa juga melakukan like, comment, and share agar video ini menjadi video edukasi untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia, khususnya di SMK. Baik, saya langsung saja dalam pengisian e-raport ini, yang dimana e-raport ini merupakan e-raport yang sudah support dengan kurikulum Merdeka. Jadi untuk masuk ke dalam e-raport ini kita memerlukan email sebagai user dan password. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki user dan password. Kemudian saya melakukan klik login. Nah, setelah kita melakukan login, kita dihadapkan dengan tampilan beranda, Bapak Ibu ya. Jadi tampilan beranda ini merupakan tampilan yang dimana kita diberitahu atau diberi informasi mengenai mata pelajaran yang kita ampu di semester ganjil. Dan juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menjadi wali kelas, jadi di sini juga diberikan informasi mengenai mata pelajaran dan gurunya, jumlah peserta didiknya, dan jumlah peserta didik yang sudah dinilai. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara pengisian e-raport dengan kurikulum yang masih kurikulum K13 revisi 2017. Jadi pertama-tama kita masuk ke menu referensi. Kemudian kita pilih kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini di sini kita akan atau di sini aplikasi memintakan kita untuk mengisikan kompetensi dasar. Biasanya kalau di awal-awal yang belum pernah melakukan tambah data, di sini atau di tabel-tabel ini masih kosong karena saya sudah pernah melakukan tambah data, maka di sini masih terisi. Jadi saya nonaktifkan dulu semuanya yang ada di tabel-tabel ini supaya ketika saya mengisikan tujuan pembelajaran tidak terganggu dengan kalimat-kalimat yang ada dalam tabel ini. Jadi untuk menonaktifkannya dengan cara kita klik aksi, kemudian kita klik nonaktif. Karena ini sudah nonaktif, jadi di sini tinggal tombol aktif. Nah, kalau sudah berubah statusnya berarti sudah nonaktif ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita melakukan tambah data. Kita klik tambah data. Kemudian kita pilih tingkatan kelas 12. Kenapa saya memilih kelas 12? Karena di mata pelajaran yang saya ampu yang masih menggunakan kurikulum Merdeka yaitu kelas 12. Kemudian kita pilih rombongan belajar. Di rombongan belajar saya ada 12mm1 dan 12mm2. Jadi saya pilih salah satunya 12mm1. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian aspek penilaian. Jadi aspek penilaian kita pilih dulu yang pertama pengetahuan. Kemudian kode kompetensi dasar. Jadi untuk kode kompetensi dasar ini kita mengisikan KIKD. Jadi biasanya kodenya kan 3.1 dalam kurung pengetahuan. Nah, kalau sudah kita pindah ke deskripsi. Nah, untuk deskripsi Bapak Ibu boleh mengisikan dengan mengambil kompetensi dasar yang ada di silabus atau di RPP Bapak Ibu. Di sini saya mengambil satu saja di sini untuk di 3.1,
kemudian saya tekan Ctrl C, saya pindah lagi, saya Ctrl V atau saya paste. Kemudian saya hilangkan 3.1-nya, atau boleh juga kita tambah situ dengan 3.1 titik spasi KD spasi. Mengapa kita harus tambahkan di sini? Supaya kita bisa tahu mana yang kita tambahkan dengan mana yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita tinggal mengingat. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Maka secara otomatis dia akan tertambah di tabel ini dengan status aktif yang ada di bawah ini. Oke, setelah kita mengisikan kompetensi dasar, kita pindah ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran juga di sini sudah tabel-tabelnya sudah terisi ya, Bapak Ibu. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah pernah melakukan tambah data, jadi kita tinggal hapus saja kalau Bapak Ibu merasa tabel ini mengganggu mata Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu hapus saja. Jadi saya hapus. Oke, nah terhapus ya Bapak Ibu. Kemudian saya hapus lagi. Oke, terhapus. Nah, sekarang sudah kosong ya tujuan pembelajarannya. Jadi sekarang kita melakukan tambah data. Kita klik lagi tambah data untuk tujuan pembelajaran. Pilih tingkatan kelas. Kemudian jenis rombongan belajar. Pilih reguler. Kemudian rombongan 12mm1. Kemudian pilih teknologi pengenalan audio video untuk mata pelajarannya. Nah, kompetensinya kita pilih pengetahuan. Karena tadi di kompetensi dasar kita baru mengisikan pengetahuan. Kemudian kompetensi dasar KD. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi apa yang kita isikan di kompetensi dasar tadi akan muncul di kompetensi dasar KD di tujuan pembelajaran. Nah, yang saya tuliskan tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi 3.1 untuk pengetahuan itu untuk kodenya. Kemudian di 3.1 KD memahami alur produksi multimedia itu di deskripsi. Nah, apabila Bapak Ibu tidak melakukan penonaktifan di kompetensi dasar tadi, maka semua inputan yang ada di kompetensi dasar tadi atau yang ada di tabel-tabel kompetensi dasar tadi otomatis dia akan tampil di sini. Jadi supaya tidak mengganggu mata Bapak Ibu, jadi silakan dinonaktifkan. Oke, saya lanjut. Jadi saya tinggal memilih ini karena ini cuma satu, jadi saya pilih yang ini, memahami ini. Oke. Nah, setelah kita memilih kompetensi dasar ini, otomatis akan tampil dua pilihan di bawah ini, yaitu di mana ada unduh template TP tujuan pembelajaran. Sebentar setelah kita mengisikan unduh TP-nya, maka kita akan mengupload. Jadi kita unduh dulu. Unduh. Oke, setelah kita unduh, kita buka. Oke, kita buka. Nah, di sini kita akan menginputkan tujuan pembelajaran dari KD 3.1 yang tadi yang sudah kita inputkan. Tetapi sebenarnya gampang Bapak Ibu. Supaya kita tidak mengisikan semua KD-KD yang ada, cukup hanya di satu KD 3.1. Jadi isikan saja di bagian sini untuk TP-nya, tujuan pembelajarannya. Kita mengambil saja di indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita ambil saja
Di 3.1 kita ambil 3.1, 3.1.1, copy paste, pindahkan di sini. Kemudian di kedua yang ini. Jadi untuk indikator pencapaian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ambil yang dimana Bapak Ibu rasakan, yang mana yang sudah Bapak Ibu ampuh di indikator pencapaian. Karena saya di sini sudah mengampuh 3.1 ini dari menjelaskan sampai dengan mengklarifikasi. Saya copy paste, kemudian saya pindah lagi ke KD 2 3.2, copy paste, kemudian yang ini saya copy lagi, paste, kemudian di 3.3 penguraian ini saya copy lagi. Jadi semakin banyak TP yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tabel Excel ini, maka sebentar banyak juga yang Bapak Ibu akan centang. Sebentar saya akan perlihatkan yang mana yang perlu kita centang-centang. Jadi apa yang kita inputkan di sini sebentar akan tampil di capaian pembelajaran. Oke, sudah 6 yang saya inputkan. Sudah 6. Oke. Karena saya baru sampai di 3.3. Jadi seperti ini. Kalau sudah, kita tekan Ctrl S. Cukup dengan Ctrl S itu sudah melakukan simpan. Kemudian kita close, kita kembali ke e-report. Nah, di tampilan ini kita melakukan pilih ya. Kita melakukan unggah file yang tadi yang sudah kita download. Kita pilih. Kita cari file itu ada di mana. Karena tadi saya belum pindahkan, masih ada di file download. Jadi masih di download. Jadi saya klik ini, file ini. Kemudian open. Nah, secara otomatis di tujuan pembelajaran tadi nih terisi secara otomatis ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu inputkan tadi di tabel Excel, maka dia akan otomatis terinput di tabel-tabel ini. Jadi mata pelajarannya, capaian pembelajarannya, fasenya, tujuannya. Tujuan yang kita input tadi yang ini ya Bapak Ibu, ada 6 tadi. Oke, setelah kita melakukan pengisian tujuan pembelajaran, sekarang kita pindah ke capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, habis di tujuan sini tadi, kita pindah ke nilai akademik. Nilai akademik, kita pindah, kemudian kita cari input nilai akhir. Jadi sekarang kita melakukan input nilai. Jadi untuk input nilai Bapak Ibu harus memiliki nilai akhir. Jadi berapa nilai praktikum Bapak Ibu, berapa nilai ulangan harian Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah dijumlahkan secara keseluruhan. Jadi tinggal mengambil nilai rata-rata di akhir untuk pengisian di e-report ini. Jadi tidak lagi kita isikan dari penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3. Jadi tidak perlu. Jadi cukup nilai akhir. Oke, saya lanjut. Tingkat kelas, kita pilih kelas 12. Kemudian kita pilih jenis rombongan belajar reguler. Rombongan belajarnya 12mm1. Mata pelajarannya teknologi audio video. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Jadi apa yang kita buat di file Excel tadi, di sini akan masuk di capaian kompetensi. Nah, di sini
Di sini ada capaian kompetensi yang perlu kita centang. Jadi kita tinggal melihat daftar nilai yang Bapak Ibu sudah jumlahkan tadi menjadi nilai akhir seperti ini. Jadi mana yang Bapak Ibu rasa untuk si Abdul Farir Rahman ini masuk dalam kategori apa? Apakah dia di KD 3.1 tadi dia atau menjelaskan alat produksi multimedia ini, dia apakah kompetensinya sudah dicapai atau perlu ditingkatkan? Oke, ini sebagai sampel, sebagai contoh dua nilai yang sudah saya isikan. Jadi saya coba mencentang. Jadi saya coba centang dulu, menjelaskan ini dia kompeten, ini kompeten, ini kompeten, ini juga. Nah, untuk tidak kompetennya atau perlu ditingkatkan dia di nih dalam pengambilan gambar dua ini. Jadi kalau kita sudah mencentang di bagian kompetensi yang sudah dicapai, maka di bagian perlu ditingkatkan dia akan mati secara otomatis. Oke, kemudian yang kedua ini oke, ini kurang, saya centang ini dan ini. Oke, setelah Bapak Ibu mengisikan semua nilai di masing-masing siswa, jangan lupa pada bagian bawah ada tombol simpan, yang dimana untuk menyimpan semua yang kita lakukan pada saat pengisian nilai di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita klik simpan. Nah, akan muncul nilai akhir berhasil disimpan. Nah, berarti nilai yang tadi yang kita sudah inputkan, kemudian checklist yang tadi kita sudah checklist, itu otomatis sudah tersimpan. Oke, anggaplah nilai tadi semua sudah kita isikan. Anggap saja seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pindah ke capaian kompetensi. Nah, di capaian kompetensi sama dengan tadi, memilih tingkatan kelas, kemudian reguler 12 mm1, mata pelajaran teknologi audio video. Nah, di sini. Jadi di sini Bapak Ibu kita dapat mengganti atau memperbaiki kalimat-kalimat yang tadi ya, yang di atas tadi. Karena di sini menunjukkan penguasaan yang baik dalam menjelaskan alur produksi multimedia. Karena di sini cuman satu yang saya centang mungkin nih. Ini cuma satu yang terbaca. Oke, saya cek kembali ke inputan nilai kelas 12 reguler M1 logi. Jadi kalau ada beberapa alur yang kita centang kemudian tidak muncul, jadi kita cek kembali. Di sini kita cek mengapa dia tidak muncul. Ya sudah. Oke, saya kembali simpan. Ya, coba kita cek di capaian. Jadi setelah kita menginputkan nilai akhir di sini, maka secara otomatis nilai yang kita inputkan tadi sudah terkirim ke wali kelas. Nah, tinggal wali kelas mengecek. Jadi karena kebetulan saya sebagai wali kelas di 12 MM1, jadi kita coba cek di wali kelas. Kemudian kita lihat di cetak rapor. Nah, tadi kan yang sudah saya inputkan nilainya adalah Abdul Farir Rahman dan Abdul Qadir Fakaya.
Kita cek di rapor akademiknya apakah sudah terisi apa belum. Nah, ini seperti ini ya. Bapak Ibu, menunjukkan penguasaan yang baik dalam menjelaskan alat produksi multimedia. Perlu ditingkatkan dalam klasifikasi produksi multimedia. Jadi hanya satu KD yang terbaca di sini. Jadi coba kita perbaiki, kita cari kesalahannya mungkin di bagian input sini, input nilai kelas 12 reguler M1. Setelah kita cek kembali apa kesalahan-kesalahan dari yang tidak tampil di sini. Karena di sini yang tampil hanya eh, kompetensi dasar 3.1 ya, atau kompetensi dasar indikatornya cuma satu. Jadi setelah kita melakukan centang semua di sini, kemudian jangan lupa melakukan simpan kembali, simpan. Kemudian kita kembali ke capaian kompetensi. Kemudian kita pilih kembali kelas 12, mapel reguler 12 mm1, teknologi pengolahan audio video. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kalau sebelumnya kan tadi di sini hanya sedikit ya, hanya sampai di sini, dari kalimat ini sampai di sini ya Bapak Ibu. Yang ke bawah ini tidak ada. Jadi apabila ada tombol reset tampil di sini yang berwarna merah, silakan Bapak Ibu klik tombol reset itu Bapak Ibu, supaya apa yang tadi kita centang di nilai akhir dia akan mereload kembali atau merefresh kembali untuk menampilkan di sini. Tadi saya sudah coba melakukan refresh, maka di sini akan tampil ya Bapak Ibu. Ini sudah tampil ya. Nah, jangan lupa setelah kita mengecek di sini. Jadi karena di sini tadi saya cuma dua yang saya isikan di sini. Jadi kembali ke bawah atau ke paling bawah, kita klik simpan. Nah, jangan lupa mengklik simpan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak simpan, takutnya nanti ketika dicetak raport dia akan kosong seperti ini. Dia akan kosong seperti ini. Oke, karena tadi sudah saya reset, sekarang saya kembali. Kemudian saya pindah ke nilai wali kelas. Kita cek ya ke wali kelas apakah sudah benar-benar terkirim. Jadi di sini saya cek. Oke. Nah, di sini masih belum tersimpan. Oke, apalagi kesalahannya? Kita coba cek kembali ke cetak rapor, refresh. Ini belum masuk. Berarti kembali saya cek lagi ke nilai capaian kompetensi kelas 12 reguler M1 teknologi. Nah, di sini sudah. Jadi di bagian capaian kompetensi ini kita bisa merubah kalimat atau memperbaiki kalimat-kalimat yang akan tampil di raport nanti. Seperti ini. Kemudian saya coba
simpan. Saya simpan. Wah, kenapa ya? Nah, ini masalahnya. Jadi, kita dimintakan untuk menuliskan deskripsi maksimal 200 karakter. Nah, seperti ini. Makanya dia tidak tampil tadi di pengisian rapor tadi. Dia tidak tampil karena kita melebihi dari 200 karakter. Makanya di sini kita coba hilangkan saja, atau kita pindah dulu ke nilai input nilai tadi. Kita perbaiki di sini 12, kemudian reguler. Oke. Jadi karena kalimat kita sudah melebihi dari 200 karakter, jadi saya kembali ke input nilai, kita perbaiki saja. Jadi kita memilih indikator apa namanya? Kita memilih indikator pencapaian kompetensi yang kira-kira sinkron dengan beberapa KIKD. Contohnya, atau dalam satu penilaian ada dua, macam ini mengklarifikasi dengan menjelaskan. Jadi kita mengambil saja salah satunya. Jadi contohnya ini saya hapuskan, kemudian menguraikan, kemudian ini saya hapuskan, saya hilangkan. Oke, anggap saja 4 ini sudah menjadi indikator pencapaian yang inti, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu kasus seperti saya ini 200, melebihi 200 karakter, jadi pilih saja mana yang paling fokus atau sama dengan indikator pencapaian Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, kemudian ini saya hapuskan, kemudian di sini juga ini. Setelah itu kita kembali ke simpan. Oke, berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Kita kembali ke capaian kompetensi. Kita cek kembali apakah tidak melebihi dari 200 karakter. Reguler, rombongan belajar 12mm1, teknologi audio video. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi sudah dipersingkat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah posisi aman ya. Oke, kalau sudah, kembali ke tombol paling bawah, tombol simpan. Oke, kalau muncul seperti ini berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Oke, sekarang kita coba cek di akun wali kelas. Cetak rapor. Kita pilih rapornya ini, Abdul Fahri Rahman. Kita cek. Nah, sekarang sudah masuk ya Bapak Ibu. Nih, jadi apa yang tadi Bapak Ibu inputkan maka sudah masuk ke dalam rapor siswa seperti ini, atau sudah dikirim ke wali kelas. Nih. Oke, mungkin sampai di sini dulu video mengenai pengisian kurikulum serta masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam penginputan rapornya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Nah, nanti kalau ada masalah, nanti silakan Bapak Ibu komen saja di video ini. Nanti saya coba buatkan atau saya coba review apa yang bisa saya review mengenai kesalahan dalam pengisian raport. Saya hanya manusia biasa dan juga punya kesalahan. Video ini juga tidak sempurna untuk teman-teman. Jadi, tetapi semoga bermanfaat.
Kita next di video selanjutnya dalam pengisian nilai sikap. Baik, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.